Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Halo rekan Unesa, di Bincang Unesa Bisa kali ini masih dengan Farah Manhila. Dan di samping saya di studio sudah ada dengan Mas, siapa namanya Mas? Assalamualaikum, saya Ilham, mewakili UKM Nur Haryas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Radio Unesa telah mengundang UKM kami untuk bisa hadir di sini. Suatu kehormatan bagi saya bisa ada di sini. Mas, boleh nanti mikrofonnya diluruskan saja biar lebih terdengar. Oke, Mas Ilham ya Mas ya. Mas Ilham tadi sudah menyebutkan bahwa Mas Ilham ini menjadi salah satu anggota gitu ya dari UKM Nur Haryas. Ya, Mungkin boleh dijelaskan di Nur Haryas sendiri Masnya jadi apa sih? Saya saat ini kedudukan sedang pada wakil ketua. Wakil ketua. Mas, boleh dong dijelaskan, kita kan akan membahas seputar UKM Nur Haryas ya. Sebenarnya UKM Nur Haryas ini apa sih? UKM Nur Haryas ini dari sejarahnya ya, ini kan didirikan di Surabaya tahun 1972 oleh Bapak Atok Iskandar yang merupakan dosen FIK Unesa. Jadi kalau dibilang sebagai silat ya, ini silat asli milik Unesa. Oh gitu, berarti Gitu. memang gak ada di UKM-UKM lain ya? Di universitas lain gitu mungkin? Ya sebetulnya ada sih, tapi lahirnya kan dari Unesa. Gitu. Boleh dijelaskan lagi sebenarnya UKM Nur Haryas ini kenapa akhirnya terbentuk atau bagaimana sejarahnya? Dulu tujuannya didirikannya itu untuk mengembangkan dan melestarikan pencak silat sebagai budaya Indonesia kita ini. Dan juga untuk yang beragama Muslim agar semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas, mungkin bisa dijelaskan lagi lebih detail sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh Nur Haryas sendiri seperti apa sih? Bela diri mungkin ada yang membedakan dengan bela diri yang lain seperti silat, karate gitu. Mungkin bisa dijabarkan lagi ke rekan Unesa. Kalau sebagai bela diri ya tentu berbeda dengan karate yang lebih banyak ke bagian pukulan. Kalau jujitsu kan banyak di tangkapan sama bantingan sama patahan. Tapi kalau di silat itu kan standar, jadi dia seimbang proporsinya. Terus kalau untuk kalau ditanya apakah ada pembedanya dari silat yang lain, ya mungkin bisa dilihat hampir sama, cuman mungkin metodenya berbeda gitu aja. Dalam tujuan dan metode latihannya berbeda. Boleh ditunjukkan dong Mas, nanti mungkin ada gerakan yang bisa ditunjukkan ke rekan Unesa, mungkin 1-2 gerakan saja ya dari Nur Haryas. Tapi nanti ya Mas ya, sekarang saya mau tanya lagi mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi yang ada di UKM Nur Haryas itu seperti apa sih? Kalau struktur organisasinya mungkin standar ya sama UKM iya, lain, ketua gitu ya. Kalau Masnya sendiri dari wakil ketua, mungkin nanti ada sekretaris dan bendahara gitu ya Mas ya? Iya, tepat. Oke, Mas, selanjutnya kira-kira proker atau program kerja yang dimiliki oleh UKM Nur Haryas sendiri seperti apa? Apa saja mungkin bisa dijabarkan mulai dari yang mingguan, bulanan, dan tahunan gitu misalnya Mas? Biasanya adanya ya yang tahunan aja. Kalau mungkin yang saya jelaskan yang tahunan aja ya. Kalau misal kayak diklat kan biasanya mungkin kalian kan bayangin diklat itu yang seperti apa? Keluar kota gitu ya. Ya, lalu entah, tapi kalau di Nur Haryas ini ya karena kan kita UKM, jadi diklat itu sendiri ya pelatihan tentang gimana cara ngurus UKM itu sendiri, sama gimana supaya mungkin kita karena sudah zaman canggih ya, mungkin orang nggak tertarik sama silat ya, gimana caranya supaya kelihatan wah gitu. Berarti bagaimana caranya akhirnya teman-teman ini bisa tertarik dengan Nur Haryas sendiri gitu ya Mas ya. Iya. Mas, kalau boleh tahu udah berapa lama sih UKM Nur Haryas ini berdiri? Berdirinya sudah sejak 1972. Ya kalau mungkin dibandingkan sama silat-silat lain sih mungkin baru ya, tapi kalau UKM-nya ya bisa dibilang pertama awal-awal berdirinya IPSI itu. Oh gitu, berarti mungkin sudah hampir dari awal ya Mas ya. Iya. Mas, kalau kau berbicara tadi mengenai kegiatan, pasti ada latihan rutin yang dilakukan oleh UKM Nur Haryas. Kira-kira latihannya itu berapa lama dan berapa kali seminggu gitu Mas? Mungkin boleh dijelaskan? Kalau untuk latihan sendiri itu seminggu 3 kali ada. Selasa, sore, bisa milih Selasa sore atau malam.
habis itu ada Kamis malam sama Jumat sore atau malam. Berarti 3 kali seminggu ya Mas Iya, ya. Kira-kira 3 kali berapa seminggu. jam tuh satu Itu, kali latihan? ya kalau anaknya milih jam mulainya sore berarti jam 3 sampai maghrib. Kalau milih malam bisa sampai jam 9. Tapi sebetulnya kalau latihan cuma ngikuti jadwal itu kurang aslinya. Kurang. Berarti ada latihan tambahan gitu ya? Ada latihan sebetulnya kalau untuk pengurus sendiri tiap hari itu latihan mereka. Lalu kalau untuk jenis latihannya ya gimana ya? Kan untuk setiap orang itu beda-beda. Jadi untuk kegiatan latihan biasanya kami sesuaikan dengan kemampuan dan tujuan mereka. Untuk mengikuti ini sesuai, soalnya untuk bakat-bakatnya kan beda, tujuannya juga mempengaruhi. Ada yang hebatnya di tinjunya, ada yang di tendangnya atau di tangkapannya atau di bandingannya. Itu sangat berpengaruh. Tujuannya juga pengaruh. Kalau untuk tanding sama gelut di jalan itu kan nggak sama. Kalau misalnya Mas sendiri nih, tujuannya apa sih ikut UKM Nur Haryas ini? Kalau saya sih dulu pengen buat gelut di jalan. Oh gitu, buat berantem ya Mas ya, karena biar bisa gitu ya. Maksudnya ya, melawan, menghindari ini ya Mas ya, bahaya gitu ya, mungkin untuk kalau melindungi ada keluarga juga dari apa-apa yang ada di kan. Apalagi kan sekarang zamannya pandemik lagi susah ya. Mungkin aja kan gak peduli saudara sendiri di set gitu kan, kita bisa melindungi gitu. Iya, berarti untuk melindungi diri sendiri dari bahaya luar atau orang-orang sekitar gitu ya Mas ya. Mas, kalau kita berbicara tadi sempat menyinggung tentang latihan juga, apa yang dilakukan semasa latihan itu? Apakah datang-datang langsung ya gitu atau seperti apa? Biasanya ya datang ditanyai dulu. Wah, hebat nih semangatnya. Habis dari mana nih? Langsung dari rumah tadi Kak. Ayo latihan, mau ikut tak? Jadi tanya itu loh, gak mesti anaknya datang langsung suruh latihan. Kadang disuruh lihat dulu. Jadi gimana gitu yang sudah senior mereka latihannya gitu juga. Gitu. Berarti diserahkan kepada anaknya sendiri ya, apakah anaknya mau nggak buat latihan sekarang gitu ya, atau mungkin mau lihat dulu kayak gimana buat pembelajaran gitu ya Mas ya. Mas, kalau kita membahas mengenai UKM Nur Haryas, kan pasti itu ada fasilitas-fasilitas yang diberikan. Apa sih fasilitas yang ada di UKM Nur Haryas ini? Ya, kalau fasilitas ada sarung tangan tinju, lalu ada ini loh, box samsak yang dipegang, sama baju pelindung buat latihan tanding gitu. Kalau sekretariat sendiri ada nggak sih Mas? Ada. Di mana tuh tempatnya? Di Ketintang ada, tapi sekarang masih dibongkar. Oh gitu, direnovasi ya Mas ya. Mas, kalau tadi kita udah berbicara mengenai kegiatan yang dilakukan sebelum pandemi ya Mas ya. Namun saat ini kan udah masa pandemi. Apa kegiatan yang biasa dilakukan sama Nur Haryas? Biasanya ada ya kita kumpul, bisa latihan atau kalau di luar jam latihan ya kita masak-masak, makan bersama gitu, berbincang entah itu tentang UKM atau di luar itu juga bisa. Berarti tetap ada ngobrol barengnya, ada masak-masak barengnya ya Mas ya, bikin makan sendiri, makan sendiri gitu ya Mas ya. Itu kan mungkin waktunya sebelum pandemi ya Mas ya. Kalau pandemi gini kan susah untuk ketemu. Apakah mungkin ada latihan online misalnya via Zoom, via Google Meet gitu? Sayangnya untuk saat ini belum ada. Karena mungkin masih libur juga ya Mas ya. Belum masa perkuliahan. Mas, gimana sih cara akhirnya menjaga komunikasi antara teman-teman Nur Haryas ini di masa pandemi? Karena kan saling jauh-jauhan gitu loh Mas. Maksudnya biar tetap menjaga komunikasi. Kalau mungkin ya kan kita ada grup WA, tapi tidak bisa semua merespon. Kadang beberapa tidak merespon. Lalu kalau sebenarnya kalau disuruh kumpul sih pengurus itu mudah, atau sama beberapa anak lainnya. Biasanya kita ngumpul di warkop gitu, main bersama. Habis itu nanti malamnya jam 12 itu kita latihan gitu. Oh gitu, berarti tetap kumpul, mungkin tetap ada latihannya ya. Tetap ada latihan, ketemuan ada, tapi nggak di kampus. Berarti untuk membangun kebersamaan juga. Berapa banyak sih Mas jumlah anggota Nur Haryas yang saat ini sudah berjalan? Untuk detailnya saya kurang tahu, soalnya
Untuk setiap angkatan itu kan grupnya beda-beda, jadi saya kurang tahu. Tapi apakah sampai 100 gitu? Oh lebih Mbak. Oh lebih, justru malah 100 lebih ya Mas ya gitu. Jadi sudah banyak banget anggota yang bergabung di UKM Nur Haryas, dan kamu rekan UNESA harus menjadi salah satunya ya Mas ya. Mas, kalau boleh tahu gimana akhirnya cara membuat UKM Nur Haryas ini tetap eksis? Kalau sebelum pandemi ya kan ada Expo UKM, atau kadang di luar itu kita ya ada kegiatan-kegiatan agak nggak jelas lah gitu. Yang penting pokoknya berkumpul gitu ya. Ya maksudnya kan kalau sebelum pandemi kan anak-anak kan masuk lah. Nah, ada jam-jam yang kosongan kuliahnya, ya itu kadang kita melakukan pertunjukan silat gitulah. Oh gitu, jadi sambil latihan sambil bukan latihan, itu pertunjukan beda lagi. Oh, pura-pura bertanding gitu. Iya. Oh gitu, jadi itu sebagai pembelajaran sekaligus ya Mas, evaluasi juga, oh ini kurangnya apa, lebihnya apa gitu. Itu akhirnya membuat mungkin teman-teman bisa menonton gak sih Mas, teman-teman yang di luar gitu misalnya? Maaf, di luar maksudnya? Maksudnya teman-teman di luar Nur Haryas, terus ketika ada teman-teman Nur Haryas yang sedang bertanding, ini pura-pura gitu, misalnya pura-pura bertanding, mungkin gak sih teman-teman yang lain tuh bisa melihat atau hanya bertanding di tempat-tempat tersendiri, tempat khusus gitu? Oh enggak, itu jadi di tempat umum. Oh gitu, berarti jadi kayak orang kalau ngamen gitu loh. Ya kayak gitu. Berarti semua orang bisa lihat ya Mas ya, kalau misalnya lewat gitu lihat gitu, seru banget. Jadi buat teman-teman yang bisa unjuk diri juga di sana ya Mas ya. Mas kira-kira tadi melakukan pertunjukan di tempat umum biasanya di mana sih? Biasanya di dekat food court Ketintang ya. Oh gitu. Dekat food court Ketintang, dekat depannya itu ya Bozem gitu ya, danau buatan itu ya Mas ya. Mas, kalau kita berbicara mengenai UKM Nur Haryas, kira-kira apa keunikan atau ciri khas dari UKM Nur Haryas sendiri? Keunikan atau mungkin dari jurusnya kah, atau dari mungkin kegiatan yang dilakukan? Saking banyak keunikan Masnya sampai bingung ya Mas ya. Bukan begitu. Jadi mungkin kalau berdasarkan jurus di dalamnya itu saya bingung, soalnya kan saya juga nggak tahu yang lain itu kayak gimana gitu, untuk menjelaskan. Nah, tapi kalau untuk kegiatan latihannya kan bedanya mungkin maaf saya nggak ngasih tahu tentang di UKM ya kan, ini mungkin juga untuk maba ya, supaya tahu bedanya UKM sama silatnya dulu waktu SMP, SMA, SD. Itu bedanya kalau di SD, SMA, SMP itu kan anak-anak disuruh ngikuti silatnya itu kayak gimana, jadi mereka tidak sesuai dengan bakatnya itu di bagian mananya. Nah kalau di UKM ini kan disesuaikan sama tujuannya juga, mereka pengen apa. Balik ke tadi ya, disesuaikan dengan tujuan dan kemampuannya dia. Oke Mas, ini kita akan membahas lagi mengenai UKM Nur Haryas. Masih banyak lagi yang perlu digali di UKM Nur Haryas buat teman-teman rekan UNESA yang masih penasaran. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Radio UNESA, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih di Bincang UNESA Bisa dengan Mas Ilham ya Mas ya? Iya. Mas, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Nur Haryas. Kira-kira kalau kita melihat bela diri gitu kan identik dengan laki-laki, kira-kira ada nggak sih anggota perempuan yang ada dalam UKM ini? Ya tentu saja ada lah ya, kan ada beberapa cewek itu yang kepengin gak pengen dilihat sebagai beban atau orang yang lemah gitu lah. Jadi tetap ada, walaupun mungkin gak banyak lah ya kalau dibanding sama UKM yang bukan bela diri, tapi alhamdulillah masih ada. Masih ada perempuan yang ingin ikut bela diri di Nur Haryas sendiri. Mas, kira-kira perlakuan antara perempuan dan laki-laki apakah sama? Mulai dari latihan fisiknya atau mungkin dari segi hukumannya atau seperti apa? Kalau hukuman gak ada di tempat gak kita. Ada ya? Soalnya kan kembali ke tujuan anak itu sendiri, pengen ikut itu untuk apa tujuannya, yaitu yang
dalam nanti. Pelatihnya itu selain jumlah pelatihnya banyak juga mereka itu kemampuannya memang beda-beda pelatihnya. Jadi ada sendiri yang mau di pelatih yang mana itu bisa milih. Oh gitu, berarti memang disesuaikan dengan kemampuan tadi ya Mas ya. Kalau dari perlakuan sendiri mungkin ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Oh mungkin kalau laki-laki harus lebih keras gitu, atau mungkin perempuan bolehlah kamu kelemar-kelemar, atau seperti apa? Kalau untuk sekarang sih sama aja ya. Yang cewek itu kelemar-kelemar biasa. Oh. Memang itu yang dilatih ya Mas ya, itu yang dilatih biar nanti akhirnya bisa. Soalnya gini, kan kita UKM ya, bukan cuman bela diri. Jadi yang perempuan itu biasanya mereka akhirnya fokusnya bukan di silatnya tapi di UKM-nya itu sendiri. Oh, jadi gitu. cara berorganisasi. Oh, paham. Berarti memang ngajak maba-maba yang cowok biar mau masuk. Berarti nanti perempuan ini lebih banyak fokus ke bagaimana mengembangkan organisasi, tapi mungkin bela diri itu menjadi bonus ya Mas ya untuk latihan bagi perempuan. Lebih di organisasinya. Mas kalau tadi udah berbicara mengenai pelatih, kira-kira berapa banyak pelatih yang ada di Nur Haryas dan dari mana aja sih pelatihnya? Pelatihnya ada yang dari Lamongan ya, tapi tetap anak UNESA sendiri. Terus ada yang dari Sidoarjo, pelatih besar itu. Itu alumni UNESA, nggak tahu saya angkatan berapa, tua soalnya sudah. Terus ada yang dari Jombang, ada yang dari Sidoarjo, Kediri, ada yang dari Banten juga. Berarti memang pelatihnya dari mana aja, tapi dari UNESA ya Mas ya, tetap dari UNESA, cuman asalnya dari berbagai daerah. Iya. Atau mungkin ada pelatih dari luar UNESA sendiri yang khusus didatangkan mungkin ketika ingin kompetisi gitu Mas? Oh, biasanya alumni. Oh alumni, tetap alumni dari UNESA. Iya, Mas tadi kita membahas seputar kompetisi nih, menyinggung sedikit. Boleh dong dijelaskan kompetisi yang pernah diikuti Nur Haryas? Apa saja kira-kira? Kalau untuk baru-baru ini sih mungkin saya cerita tentang kemarin 2017 ya. Kan dulu ada maba itu namanya Fendi. Dia begitu awal masuk UNESA itu dia langsung milih UKM kita ini. Nah, terus dia itu ngembangin kemampuannya di bagian seni. Jadi silat yang seni itu. Silat yang seni itu yang seperti apa? Saya bukan di sana. Bukan di seni ya, Masnya sendiri di mana? Saya yang tanding. Oh gitu. Terus kemudian? Ya mungkin memang tidak bisa dia setahun langsung ikut lomba, tapi setelah 2 tahun dia ikut lomba dan menjuarai di seni tunggal dan. Berarti kemarin ya? Enggak, tahun 2017. Kalau baru-baru ini saya ikut kemarin, tapi saya nggak lolos karena kalah poin. Oh gitu. Tapi tetap semangat untuk mengikuti kompetisi terus ada ya Mas dari Nur Haryas. Kira-kira dari kompetisi mana saja sih yang pernah diikutin? Atau mungkin dari kampus lain atau nasional atau internasional? Kemarin itu ikut kota. Gitu. Apa persiapan yang dilakukan sebelum melakukan kompetisi? Kalau kompetisi itu panjang, bukan baru-baru ya, tapi sudah sejak awal pertama masuk kan tujuannya untuk kompetisi itu. Jadi mereka latihan, terus nutrisinya dijaga. Kalau yang deket-deket ya mungkin uang transport, jangan sampai stamina anaknya habis gitu sebelum. Berarti tidak hanya finansial tapi kondisi tubuh yang paling utama ya Mas, yang paling penting dipersiapkan semaksimal mungkin. Dan seberapa sering sih harus latihan untuk persiapan kompetisi? Atau harus sehari 2 kali gitu Mas misalnya? Belum ada sih yang sehari 2 kali. Belum ya, tetap maksimal tapi nggak berlebihan ya Mas ya, mengutamakan kesehatan dari diri sendiri. Kalau event tahunan mungkin kira-kira pernah melaksanakan nggak? Atau mungkin punya proker untuk membuat perlombaan Nur Haryas gitu? Untuk saat ini sih belum ya. Tapi mungkin nanti kedepannya bakalan ada pertandingan yang akan dibuat sendiri dari Nur Haryas. Mas, saya penasaran nih, kalau Nur Haryas kan sendiri ada fokus sendiri untuk ke Tuhan gitu kan, berbicara mengenai komunikasi kita ke Tuhan. Apakah nanti ada doa-doa tersendiri yang dilakukan ketika berlatih atau seperti apa? Iya, tentu ada doa tersendiri. Biasa, ya tetap doanya dari Al-Quran, walaupun jangan dimikir yang aneh-aneh. Ya pasti dari Al-Quran dong Mas. Nanti yang dibacakan misalnya lagi latihan tuh sambil berdoa, atau mungkin berdoa dulu sebelum latihan, atau mungkin nanti itu latihannya tingkat tinggi itu beda dengan yang tingkat
bawah rendah atau tengah yang gerakan-gerakan ya. Biasanya habis belajar jurus itu ada apa pengendalian energi itu sambil baca doa. Boleh Kayak dong. mirip kayak betapa gitu. Gitu. Jadi nanti bagaimana akhirnya nanti kita bisa fokus gitu ya Mas ya Iya. ke Tuhan juga. Mas, kalau tadi udah menyebutkan tingkatan apa saja yang ada di Nur Haryas dan bagaimana untuk mencapai tiap-tiap tingkatan itu? Pertama itu kan sabuk hitam ya, ya dimulainya dari sabuk hitam dulu. Biasa. Hajah putih. Oh gitu, terbalik berarti dari Terbalik. yang lainnya. Dari KHT dibalik ini. Mhm. Jadi dimulai dari hitam, abang, lalu biru, Mhm. hijau, oranye, kuning, sama putih. Putih. Gimana tuh? Maksudnya mencapai tingkatannya bagaimana? Kalau dari hitam ke abang itu ya harus apal jurus apa murni Nur Haryasnya. Oh berarti nanti tiap tingkatan Iya, ada ada jurus baru. ujiannya, ada Oh ujiannya. gitu. Kalau tapi yang susah itu yang kalau nggak salah biru ke hijau itu ujiannya itu bukan jurus gerakan tapi kita nyari sabuk mata itu tutup. Oh gitu. Iya. Berarti beda ya sama yang lain, mungkin ini lebih Oh, kurang tahu saya kalau dengan yang lain. Soalnya saya kan ikut ini. di Nur Haryas doang ya yang Mas ya. sampai mendalami. Walaupun dulu saya pernah ikut silat lain tapi gimana ya? Kan waktu dulu SMA pernah ikut silat itu tidak dikhususkan. Maksudnya ternyata nggak cocok saya di sana. Cocoknya di Kalau sini. Mas sendiri udah sampai tingkatan mana nih? Kalau saya masih abang. Oh gitu, sampai merah. Nanti mungkin yang sampai hitam apa yang bisa dicapai atau mungkin yang bisa dilakukan atau mungkin benefit dari tingkatan akhir? Kalau tadi Mas menyebutkan bisa membaca Putih lah. Oh iya putih, hanya maksud saya lah. putih. Ya, paling tinggi putih ya Mas ya. Iya. Boleh dijelaskan apa nanti kira-kira yang akan didapatkan? Itu dari kekuatannya nggak masuk akal, Mbak. Oh gitu. Iya. Udah nggak Untuk make sense gitu ya. Misal ya untuk sabuk. Tapi beda lah ya, kalau misal kita latihannya di luar UNESA sama di dalam. Soalnya kalau di dalam itu lebih tangguh biasanya anak-anak di dalam UKM UNESA itu. Jadi anak-anak UNESA biasanya lebih tangguh daripada yang di luar. Oh gitu. Untuk walaupun sama-sama Nur Haryas tapi beda. Nanti apa? Saya masih penasaran mengenai bagaimana nanti bertapa gitu kan, berkomunikasi dengan Tuhan itu nanti yang bisa benar-benar merasakan adalah yang sudah mencapai tingkatan putih, begitukah? Itu sudah dimulai sejak tingkat ketiga, sejak biru sudah. Tapi gitu. bukan berarti terus ada sesuatu yang datang gitu, enggak. Cuman ya rasanya emang hati ini lebih bersih gitu. Oh gitu. Jadi benar-benar menenangkan hati, mendamaikan hati. Jadi Iya. lebih bisa melakukan hal-hal yang baik gitu ya Mas ya, dampaknya mungkin lebih luas gitu. Mas, selanjutnya pengalaman dari Mas sendiri. Kira-kira bagaimana ketika mengikuti UKM Nur Haryas sendiri? Apa yang dirasakan atau mungkin apa yang didapatkan selama ini? Saya dulu awal masuk Nur Haryas itu ada sesuatu yang apa agak nyeleneh gitu. Saya tanya kan, di sini bisa debus apa enggak? Katanya bisa. Jadi Debus. saya ikut. Oh berarti gitu. Alasannya karena itu pertama ya Mas ya? Ya, mereka bilang bisa. Biasanya kan takutnya kalau ada yang tanya gitu dipikir aneh-aneh kan. Jadi bilang yang lain gitulah. Lah karena sini bilang iya, saya ikut lah. Tapi mungkin kita mesti mikir nanti, aduh silat orangnya keras gak ya atau gimana gitu ya. Tapi ternyata enggak. Bersama mereka itu mereka itu baik semua, ramah gitu. Mungkin soalnya kan anak UNESA ramah-ramah gitu. Ya, memang benar sekali Mas. Mas berarti kalau orang-orang yang bilang kalau silat bela diri itu keras, ternyata enggak ya Mas ya, enggak sama sekali, itu dipatahkan di Nur Haryas ini. Memang kalau bela diri ya bela diri, tapi kalau misalnya di luar soalnya itu bela diri itu kan bukan tentang adu otot kekerasan, betul. Bukan, tapi tekniknya. Jadi enggak selalu harus gelut kita. Iya benar-benar. Berarti nanti banyak sekali pelajaran, mungkin manfaat yang didapatkan ketika teman-teman bergabung di Nur Haryas sendiri. Mas, kalau boleh tahu suka duka yang dirasakan selama mengikuti UKM Nur Haryas sendiri apa? Suka duka kita kan biasa masak bersama, makan bersama, kadang juga belajar gitu. Saya minta FPP ke kakak kelas gitu di sana. Rasanya seperti ya bersama keluarga gitu. Nah, lalu
satu persatu kelas lulus itu ditinggal ya. Sedih gitu ya Sedih Mas gitu ya. rasanya. Tapi selalu ada anak baru, angkatan-angkatan baru yang menggantikan gitu ya Mas ya. Nanti akhirnya Mas yang menjadi penopang gitu, yang menjadi tempat-tempat teman-teman bersedih, curhat gitu ya Mas ya. Iya. Tetap ada kekeluargaan, kebersamaan di dalam Nur Haryas sendiri. Jadi jangan takut kalau misalnya merasa sendirian, nggak perlu ya Mas ya, karena bergabung di UKM Nur Haryas akan merasa memiliki keluarga baru. Mas, setelah ini kita akan bahas lagi mengenai Nur Haryas. Bagaimana teman-teman ini harus masuk ke Nur Haryas. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih di Bincang Unesa Bisa dengan Mas Ilham ya Mas ya. Mas, kita akan bahas lagi mengenai UKM Nur Haryas. Boleh dijelaskan kenapa nih teman-teman rekan Unesa, mahasiswa, calon mahasiswa baru Unesa harus bergabung di UKM Nur Haryas? Untuk jadi gini, kenapa harus ikut Nur Haryas? Dari pengalaman saya ya, saya dapat banyak ilmu di sana, baik tentang silat itu sendiri atau tentang berorganisasi. Selain itu ya banyak kan, ada dokumen-dokumen gitu. Juga kalau untuk bela diri sendiri ini kan bagusnya ya, itu tidak mengajarkan kita untuk menyerang dari belakang, nggak seperti ninja pengecut gitu, nggak. Di sini betul-betul kesatria orang-orangnya, begitu. Jadi menolong ketika memang membutuhkan bantuan, bergerak ketika memang ada yang perlu dilakukan, bukan sekedar pamer-pamer gitu ya Mas ya. Dan biasanya kakak-kakak di sana itu misal kita butuh bantuan itu mereka ada untuk kita. Berarti memang juga mengajarkan kesetiaan, loyal gitu ya Mas ya kepada antar anggota. Mas, mungkin kalau tadi udah sibuk latihan, ini tuh juga ada kuliah. Kira-kira bagaimana sih cara memanajemen waktu antara kuliah dan juga latihan atau mungkin berkumpul bersama teman-teman? Jadi untuk manajemen waktu itu sendiri sebetulnya kesempatan itu bukan muncul tiba-tiba, tapi karena kita yang membuatnya. Jadi misal ya, saya belajar tidak bisa-bisa, Mas ayo kita latihan dulu gitu. Gitu. Nanti tiba-tiba di tengah latihan, oh tadi itu jawabannya itu gitu. Nanti bahkan menemukan jawaban tersendiri ketika sudah latihan. Mas, boleh dong nanti diinformasikan kepada teman-teman rekan Unesa, dipromosikan sekalian UKM dari Nur Haryas sendiri. Tapi sebelum itu saya mau bertanya, bagaimana caranya agar teman-teman mahasiswa baru bergabung di UKM Nur Haryas? Apa yang harus dilakukan? Apalagi sekarang kan lagi masa pandemi ya Mas ya. Untuk ya nggak ada syarat tertentu sih, semua boleh masuk. Kalau pengen masuk ya tinggal menghubungi nomor saya yang tertera di Simawa Unesa. Oh gitu. Apakah ada Instagramnya Mas? Atau mungkin sosial media yang bisa dihubungi? Tentu ada. Sosial media bisa buka Instagram Nur Haryas 73. Nur Haryas 73 di Instagram, nanti bisa dicari. Kalau misalnya penasaran atau mungkin ingin tanya-tanya mengenai Nur Haryas tuh bisa langsung ke sana ya Mas ya. Atau juga bisa menghubungi Masnya, mungkin dikasih tahu nomor telepon yang mungkin yang bisa dihubungi untuk mencari informasi lebih lanjut tentang UKM Nur Haryas. Langsung saya kasih di sini kan. Boleh. 082 257 605 185. Itu atas nama Mas Ilham. Nanti mungkin bisa dicatat ya, atau mungkin diulang lagi nomornya dari Mas Ilham UKM Nur Haryas untuk tanya-tanya mengenai UKM sendiri. Mas, apa sih kira-kira selain dari banyak hal yang didapatkan dari Nur Haryas, apalagi mungkin yang mungkin bisa dibagikan, di-share kepada teman-teman? Apa ya? Mungkin ya kita kan di sana alhamdulillah dapat teman gitu juga. Bisa dapat teman, terus bisa tanya-tanya kakak kelas gitulah tentang kuliah gitu.
keuntungan yang akan didapatkan oleh mahasiswa baru ketika bergabung di Nur Haryas? Keuntungannya untuk maba itu mungkin ya mendapat pelatihan atau yang paling utama itu keterbukaan pikiran kita. Jadi emang kuliah kan nggak sama dengan SMA ya, yang dimana kita kan mungkin sering ditekan, harus begini begitu. Kalau dengan ikut UKM kita itu biasanya kakak-kakak itu ngasih saran atau sesuatu apa yang harus kita lakukan. Dia ngasih arahan supaya kita itu tidak salah ke depannya. Itu nggak cuma dalam silat tapi dalam kehidupan kampus kita, dalam kehidupan sosial kita juga dia ngasih tahu. Alhamdulillah. Ketika ingin mendaftar menjadi anggota UKM Nur Haryas, apakah harus memiliki pengalaman tersendiri mungkin misalnya, atau harus bisa apa, harus bisa membaca Al-Quran atau mungkin sebagainya gitu? Apa Mas kira-kira? Untuk syarat sendiri masuk ke Nur Haryas itu nggak ada, jadi cukup mendaftar saja. Pokok hal yang paling penting itu ya jangan mengecewakan pelatih gitu lah. Yang penting adalah niat dari diri kita sendiri ya Mas, untuk belajar dan terus belajar di UKM Nur Haryas. Mas, selain dari berlatih, apa yang bisa didapatkan tadi di UKM Nur Haryas? Misalnya mulai dari tadi kan kita membahas mengenai ketuhanan gitu ya Mas ya, bagaimana berkomunikasi, bagaimana akhirnya membuka pikiran, membuka hati. Itu bagaimana caranya kira-kira? Ya, seperti yang tadi dikatakan kan ada saran-saran dari kakak kelas, maksudnya kakak-kakak di UKM. Ya itu saran-sarannya biasanya benar. Saya nyoba itu gitu. Jadi apa contoh saran yang diberikan gitu misalnya Mas? Contohnya ya ajaklah teman-temanmu itu ngopi bareng untuk ngobrol selain dari kuliah itu sendiri biar lebih dekat, atau kamu ajak main game gitu. Kalau anak suka apa ikuti gitu. Berarti memang yang diajarkan atau mungkin enggak cuma tentang silat doang. Ya benar, berarti tentang bagaimana living life atau berkehidupan yang baik gitu ya Mas, menjadi pribadi yang baik, yang bersih hatinya, mungkin yang terus berbuat baik dalam UKM Nur Haryas ini. Mas, terakhir mungkin kita sebelum menutup, boleh nanti boleh dijelaskan atau dijabarkan lagi sebenarnya UKM Nur Haryas ini apa manfaatnya, terus kenapa teman-teman harus bergabung untuk sekalian promosi dari UKM Nur Haryas sendiri Mas. Monggo silakan. Jadi masih berpikir, masih sedang berpikir apa yang ingin disampaikan, atau mungkin ada slogan atau jargon dari UKM Nur Haryas sendiri Mas, atau mungkin ketika bertanding apa gitu? Kalau bertanding kan ya dari sendiri ini sama biasanya kan kalau tanding tetap ada pelatih yang ngawasi kita, kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Nah begitu. Jargon di Nur Haryas itu hidup tanpa takut, mati tanpa sesal. Nah, gitu. Itu jadi isinya itu maksudnya lakukanlah semua apa yang menurutmu benar meskipun kau tidak tahu akan kemana, tapi pasti akan ada jalan menuju kebenaran itu sendiri. Sama seperti para pejuang kemerdekaan yang melawan para penjajah. Iya seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Mungkin tambah lagi slogannya apa tadi Mas, biar kita bisa ngomong bareng-bareng tentang slogannya. Hidup tanpa takut, mati tanpa sesal. Oke, ayo ulangi ya Mas ya. Atau mungkin harus disebut UKM Nur Haryas, saya bilang gitu ya. Nanti Mas jawab hidup tanpa takut, mati tanpa sesal. Oke. UKM Nur Haryas UNESA. Hidup tanpa takut, mati tanpa sesal. Baik, terima kasih banyak Mas sudah meluangkan waktunya di Bincang UNESA Bisa. Semoga sehat selalu, semoga terus berbuat baik, dan juga rekan-rekan UNESA bisa bergabung di UKM Nur Haryas. Dan jangan lupa follow Instagram dari Nur Haryas 73. Sampai jumpa di Bincang UNESA Bisa selanjutnya.